Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Kali ini kita jumpa lagi dengan live IG dari Omni Hospital dengan Dr. Caroline Titayasa. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Winku yang akan memandu acara pada hari ini. Gimana kabarnya pemirsa semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun saat ini kondisi yang tidak menentu dan pandemi yang terus berkelanjutan. Terus tetapkan 3M plus 2M, jadi 5M sekarang ya. Oke, sebelum kita mulai dengan Dr. Caroline Titayasa, sebelumnya saya ingin menginformasikan terlebih dahulu tentang materi promosi yang ada di Omni. Apa aja? Yang pertama adalah paket mamografi dengan harga 199.000. Nah, ini isinya adalah biaya paket termasuk jasa konsultasi dengan dokter spesialis bedah onkologi. Nah, ini harganya sangat terjangkau dan oke banget lah ini paketnya. Kemudian ada paket MC wanita dengan harga 5,7 juta. Apa aja sih isinya? Ada pemeriksaan dokter umum, dokter spesialis MCO Obgyn, kemudian jasa dokter spesialis onkologi, ada HEMA 2, SGOT, SGPT, ureum, kreatin, asam urat, GDP, GDPP, kolesterol total, dan masih banyak lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan datang ke Omni Hospital Pulau Mas untuk mendapatkan penawaran yang oke banget kali ini. Sebelum kita mulai dengan Dr. Caroline Titayasa, kita bahas tentang bagaimana menjadi perempuan cantik. Banyak orang punya definisi cantik itu gimana ya? Ada yang mungkin kurus ya kan? Atau mungkin kulitnya putih kayak Barbie mungkin. Atau macam-macam lah ya definisi cantik itu bagaimana. Nah, nanti dengan Dr. Caroline kita akan bahas nih bagaimana sih menjadi cantik ya. Dan juga apabila pemirsa semua ada pertanyaan, boleh langsung saja ketik ya pertanyaannya, nanti kita akan dijawab dengan Dr. Caroline. Sebelumnya, saya akan bacakan terlebih dahulu nih CV dari Dr. Caroline Titayasa, spesialis obstetri dan ginekologi. Nah, Dr. Caroline ini adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan, subspesialis fertility dan hormon reproduksi. Dokter kelahiran Jakarta 22 Desember 1970 ini merupakan lulusan terbaik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Universitas Schleswig-Holstein Kiel, Jerman. Aduh, bahasanya susah ya. Mungkin nanti Dr. Caroline bisa ngomong langsung ya, karena lidah saya belibet dan jadinya. Nah, saat ini Dr. Caroline Titayasa mendedikasikan dirinya sebagai konsultan fertility center dan laparoskopi. Oke, kira-kira sudah tersambungkah dengan Dr. Caroline? Kita lihat dulu ya. Halo Halo, dokter, halo Windu, apa apa kabar? Iya, sehat dok? sehat banget. Wah, dokter makin cantik deh. Waduh, makasih. Wingku juga cantik. Wah, lebih merasa. Masih pakai masker ya, soalnya di rumah sakit ya. Tuh, kalau dokter di rumah ya dok ya? Iya, bebas merdeka, Nah, itu sendirian. bedanya dok ya. Kalau aku karena lagi di rumah sakit jadi pakai masker. Sedangkan dokter Caroline lagi di rumah jadi nggak pakai masker nih ya dok ya. Biar orang Iya, nanti nggak bingung nih, kok yang satu pakai masker, satu lagi enggak. Bener nggak dok? heeh. Soalnya sekarang lagi Nah, di rumah. betul. Dok, kita mulai ya Heeh. dok ya, cara hari ini. Oke. Iya, iya, Oke. Sebelumnya gini dok, kan tema kali ini adalah bagaimana menjadi perempuan cantik dok. Nah, iya. tadi saya sempat ngomong nih, kira-kira definisi cantik tuh kayak gimana sih? Atau Heeh. panjang, bagaimana nih dok? Cantik itu adalah, ya, eh, sinyalnya agak putus-putus ya, Wingku, tapi jelas ya saya ngomongnya ya. Hah, gini. Halo, Halo dok, halo, dok, terdengar suaranya dok? ya, halo. Halo dokter Caroline.
Sudah Iya, terdengar dok suara? Oke. Nah, bagaimana dok definisi cantik menurut dokter gitu? Apakah memang harus wanita kurus, langsing gitu kan ya? Kulitnya mulus gitu kayak Barbie atau gimana dok? jadi perempuan cantik itu adalah cantik fisik, cantik hati, dan cantik organ reproduksinya. Itu Wingku. Oh gitu Jadi ya dok. Jadi paket cantik lengkap ya itu dok? adalah, ya, cantik luar dalam. Semua perempuan mau cantik, tapi harus cantik luar dalam, ya. Cantik fisik sekali lagi, tapi cantik hati dan yang penting lagi organ reproduksinya. Coba bayangkan kalau perempuan cantik nih, tapi dia keputihan terus misalnya. Atau perempuan cantik tapi dia mensnya selalu sakit tiap bulan dia menderita. Bukan perempuan cantik lagi namanya. Jadi organ reproduksi itu sangat penting untuk seorang perempuan. Oh gitu dok. Kasihan juga ya dok Iya, kalau misalnya tiap bulan ada wanita yang selalu pada saat menstruasi sakit gitu kan sedih ya dok yang lihatnya. Karena saya punya iya, kakak-kakak juga wanita kan dok. Gitu. iya, betul. Nah, kalau gitu nih dok, kan saya ada beberapa pertanyaan boleh ya dok ya, saya tanya Boleh. dok. Dan mungkin Uh-uh. nanti pemirsa yang di rumah apabila ada pertanyaan boleh ya dok ya, nanti mereka bisa bertanya dan Boleh, dijawab oleh dokter Caroline. dengan senang Boleh ya. hati. Oke, nih dok, mengapa kesehatan reproduksi perempuan tuh penting banget dok? Jadi begini, eh, kesehatan reproduksi untuk perempuan itu penting karena yang menentukan kamu itu seorang perempuan atau tidak adalah organ reproduksimu. Karena itu wajib banget buat semua perempuan itu menjaga organ reproduksinya. Karena organ reproduksi ini yang menentukan kewanitaan seseorang. Nah, by the way, tahu nggak organ reproduksi perempuan apa, Wingku? Apa ya dok ya? Soalnya saya Nggak apa-apa jelasin dok, kita ya. pengen belajar kan dok dari dokter. Oke. Jadi, organ reproduksi perempuan itu yang utamanya tuh letaknya di dalam perut, jadi nggak kelihatan dari luar, yaitu rahim, saluran telur, indung telur atau ovarium kiri kanan, ya. Nah, organ reproduksi itu ada juga yang kelihatan dari luar, tapi cuma sedikit sekali, yaitu labia mayora, labia minora atau bibir kemaluan dan klitoris itu yang kelihatan dari luar. Nah, untuk vagina sendiri, vagina itu cuma bisa terlihat kalau diperiksa sama dokter kandungan tuh pakai spekulum itu dibuka, baru terlihat. Berikut mulut rahim itu juga terlihat dari periksa dalam. Nah, tapi kalau rahim dan saluran telur, indung telur itu semuanya terletak di dalam, jadi tidak terlihat lewat pemeriksaan spekulum juga tidak terlihat. Kelihatannya pakai USG transvaginal atau transrektal baru terlihat. Nah, itu organ reproduksi yang harus dijaga. Oh gitu dok. Jadi memang kompleks sekali ya dok ya. Kan saya juga nggak tahu kaji Iya, makanya, betul. waduh informasi dari dokter nih penting banget dok. Terus punya ilmu kesehatan Iya. reproduksi, apakah dok? Apakah ilmu kesehatan Halo? reproduksi Ya, hanya untuk yang sedang halo dok? Ya, halo, jelas ya. Jadi organ reproduksi ini bukan hanya untuk yang sudah menikah, tapi yang belum menikah pun penting. Halo? Oke. Bisa kesambung, Ya Ibu? dok. Ya dok. Sepertinya Ah, jaringannya lagi masih belum stabil ya dok ya. Oke. jaringan di Dok, kamu apa ada di pertanyaan. saya ya? Jaringannya. Tapi kak, tapi hati aku selalu sambung loh dok sama dokter. Oh iya ya, Oke dok. baiklah. Dok, Jadi saya apakah jawab ilmu dulu yang tadi kesehatan, ya. Mm-mm. Saya jawab dulu yang tadi apakah, yang Wingku. boleh, boleh, boleh dok, silakan dok. Ah, ah. Jadi, kesehatan reproduksi ini sangat penting untuk wanita semua usia. Mulai dari dia pubertas, ya, hormon sudah mulai aktif, sampai nenek-nenek tuh, nenek-nenek turun peranakan ya, sampai nanti kita menopause, itu penting banget. Jadi tidak terbatasi oleh perempuan yang sudah menikah saja. Ya, karena organ reproduksi itu harus dijaga dari saat si perempuannya ini masih kecil, berupa anak kecil perempuan harus sudah dijaga sampai nanti dia mau menikah, mau hamil, setelah hamil pun ber-KB bagaimana yang penting dan screening ginekologi
sampai dia usia pramenopause, menopause, itu akan terus dijaga. Oke. Ya, Artinya dari jelas ya screening itu Bu. penting banget ya dok ya. Iya, betul. Screening penting banget ya dok. Kalau Penting misalnya nih banget. dok, seorang wanita tidak pernah melakukan screening, nah itu bahayanya gimana dok? Jadi kalau tidak pernah melakukan screening, bahayanya kalau ada penyakit-penyakit yang menyerang organ reproduksi nggak tahu. Contohnya kayak kanker mulut rahim atau kanker indung telur, itu pada stadium awal tidak ada gejalanya sama sekali. Jadi ketahuannya itu dengan screening tersebut. Ya, screening tuh cuma perlu sebulan, apa setahun sekali saja sudah cukup sebetulnya untuk screening ginekologi untuk diri sendiri. Ya, dan pemeriksaannya tidak lebih dari 5 menit saja. Hmm, dengan 5 menit padahal bisa untuk memeriksa segala macam ya dok ya, dari Iya, tentang reproduksi wanita ya dok ya. Wah, iya, berarti betul. berarti untuk seluruh wanita yang pada saat ini menonton siaran kita dok, berarti mesti harus screening Mm-mm. ya dok ya tiap tahunnya. Iya. Oke, dok, bagaimana cara menjadi perempuan cantik? Nah, balik lagi. Perempuan cantik tadi kan cantik fisik dan cantik hati serta organ reproduksinya ya. Hmm, Cantik luar dalam ibaratnya. Kalau cantik fisik luar ya rajin merawat diri dan menjaga kebersihan itu. Tapi kalau cantik dalam, cantik hati, yaitu masing-masing ya dengan meditasi atau sering berdoa ya. Itu semua pribadi punya caranya sendiri. Nah, kalau untuk organ reproduksi yang pertama adalah harus tahu. Jadi pengetahuan itu harus ngerti dulu tuh organ reproduksi itu apa, yang mesti dijaga apa, bisa kena penyakit apa aja sehingga kita tahu cara memeliharanya dengan baik, ya. Nah, pengetahuan kesehatan reproduksi ini sangat luas tuh seperti yang tadi sudah saya bilang, ya. Karena itu banyak baca, ya, cari pengetahuan seluas-luasnya tentang organ reproduksi ini, ya. Seperti Instagram saya membuat IGTV sudah lengkap banget tuh Wingku ada 150 tuh IGTV saya untuk organ reproduksi. Nah, harapan saya semua perempuan bisa lebih pinter tuh urusan kesehatan reproduksi. Jadi bisa menjaganya dengan lebih baik ya. Karena organ reproduksi perempuan itu beda banget sama laki-laki seperti yang sering saya bilang ya. Kalau laki-laki dia ada ibarat ada kutil sedikit di ujung kemaluannya dia sudah tahu ya sudah datang berobat dan sembuh cepat. Nah tapi kalau perempuan ibaratnya dia punya calon kanker mulut rahim pun di mulut rahimnya itu tidak ada gejalanya Wingku. Dan itu baru ketahuan kalau kita lakukan pap smear untuk deteksi dini kanker mulut rahim. Atau calon kanker indung telur itu juga tidak ada gejalanya sama sekali karena awalnya dia berupa hanya kista saja sebetulnya. Ya ketahuannya dari USG transvaginal baru terlihat tuh ada kista di indung telur yang merupakan calon kanker indung telur. Nah, jadi organ reproduksi perempuan itu kenapa saya buat IGTV untuk edukasi semua perempuan karena di masyarakat organ reproduksi perempuan itu masih dianggap tabu, ya. Ngomong juga bisik-bisik tuh biasanya dari mulut ke mulut karena itu banyak mitos yang sesat beredar gitu. Dan hmm, GTV itu saya buat untuk meluruskan semua yang sesat ini, ya, supaya jangan eh, kalau kita tidak tahu, ya, apalagi mengikuti atau memfollow yang salah, ya sudah pasti kacau semuanya jadinya, ya. Misalnya nih, banyak pertanyaan, dok, katanya kalau makan toge sekilo sehari misalnya besok bisa cepet hamil, ya antara lain itu. Atau dok, saya asam sudah urat periksa ke bisa dokter. dok yang mana? Iya, saya udah periksa ke dokter kandungan, semuanya dibilang normal, tapi kok saya nggak hamil-hamil juga, udah 10 tahun ini nunggunya, dok. Nah, misalnya gitu. Atau, dok, saya nggak pernah cebok pakai sabun, karena takutnya spermanya nanti mati. Saya nggak hamil-hamil juga, gitu, antara lain. Nah, itu kan sesat banget tuh ya, Wingku ya. Jadi hal-hal seperti ini yang mau diluruskan gitu ya. Kalau kita salah langkah ya semuanya juga jadi kacau kan. Karena itu follow dan ikuti dari dokter ahlinya.
Jarang-jarang loh dokter konsultan bikin IGTV yang untuk edukasi yang selengkap saya. Berarti pemirsa semua yang ada lagi menyaksikan siaran kita kali ini harus follow ya dok ya. Dokter Oh iya, Dokter Caroline wajib. IG-nya apa dok? Biar nanti pada di follow semuanya. IG saya disambung semua DR Caroline Tirta Jasa SPOGK. Disambung semua sampai Oh, K. DR saya udah Caroline follow ya Tirta dok tanpa ya. spasi. Nanti lihat IG-nya Wingku ya. Atau Omni Siap ya. dok, Udah pasti ada IG siap saya. dok. Iya. Dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Apa Hmm. sajakah penyakit yang bisa menghinggapi organ reproduksi tersebut, mulai dari usia anak-anak, dewasa, prameno, dan menopause? Nah, Oke. Jadi semua usia itu punya problemnya masing-masing tuh Wingku. Jangan disangka anak perempuan umur 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun aja sudah bisa tuh. Contohnya ya, anak-anak umur segitu kan sering tuh main di lantai. Kotor kan ya, lantainya. Jadi sering betul. dibawa ke saya keluhannya tuh keputihan biasanya. Dok, kok banyak cairan di celana dalam anak saya? Atau dia main di lantai tanpa sengaja menduduki mainannya yang tajam. Saya pernah dapat tuh Wingku, anak umur 5 tahun, vaginanya robek karena tidak sengaja menduduki mainan yang tajam. Iya, ya akhirnya diperbaiki, direparasi. Itu antara lain, mulai dari usia anak-anak, ya. Kemudian ketika dia pubertas, umur 13 tahun, mensnya udah mulai datang, nggak teratur, mensnya banyak, atau beberapa bulan tidak datang, atau mensnya sakit, itu juga segera periksakan diri. Karena penyakit-penyakit seperti endometriosis itu sudah menghinggapi anak-anak yang lebih muda sekarang. Di postingan saya di Instagram saya pernah posting tentang endometriosis stadium 1-2 yang mengenai wanita umur atau anak perempuan ya saya bilangnya ya umur 17 tahun masih ya. Jadi seusia muda situ sudah terkena endometriosis stadium 1-2. Jadi betapa besar effort yang harus dilakukan untuk memaintain karena endometriosis ini kan penyakit sepanjang usia reproduksi ya. Sekali terkena biasanya dia akan terus tuh menetap sampai si perempuannya menopause. Tapi kan bayangkan, anak perempuan umur 17 tahun, perjalanan reproduksinya masih panjang banget sampai dia menopause. Dia masih mau hamil, dia masih mau melahirkan, dia masih perlu organ reproduksinya tuh. 50 tahun kadang-kadang harus menunggu sepanjang itu. Jadi itu bagaimana caranya bisa memaintain supaya endometriosisnya nggak kambuh cepet-cepet ya. Terus ketika perempuannya menikah, dia mau hamil, susah hamil misalnya karena ada PCO, problem PCO atau mensnya tidak teratur, itu problem tersendiri lagi tuh. Ya, kemudian ketika hamil dan akan melahirkan, screeningnya bagaimana? Melahirkannya apakah ada faktor-faktor resiko tentang kehamilannya. Kemudian setelah melahirkan dia kan harus ber-KB kalau misalnya anak sudah cukup. Ya, itu juga penting. Dan bagaimana terus memaintain organ reproduksinya sampai usia pramenopause. Nah, pramenopause sendiri membawa problemnya sendiri tuh. Biasanya mensnya suka banjir banyak karena problem hormonal bisa. Atau tumor-tumor kandungan seperti miom, kista, polip itu juga banyak. Itu juga miom, kista, polip ya. Bukan hanya mengenai orang yang sudah menikah saja, tetapi juga orang yang belum menikah juga sering terkena tumor kandungan ini. Kemudian saat menopause, apa yang harus dijaga? Bukan berarti kalau udah menopause itu tutup buku ya, sudah bebas, nggak usah pap smear sama udah nggak usah USG lagi. Hati-hati. Justru makin tua kita, usia menopause, resiko untuk kanker ginekologi seperti kanker mulut rahim, kanker indung telur, atau kanker rahim sendiri, itu makin meningkat resikonya dengan makin bertambahnya usia. Kurang lebih seperti itu, Deringku. Oke, dok, saya mau nanya dok, ada beberapa orang bilang katanya yang paling penting adalah screening dengan cara pap smear. Nah, Nah, sebenarnya pap smear itu sudah cukup ataukah misalnya harus ada screening yang lainnya lagi nih, dok gitu. Nah, dan juga kan kalau misalnya pap smear itu biasanya khusus untuk yang sudah menikah ya dok ya. Kalau misalnya yang belum menikah bagaimana dok? oke, jadi pap smear itu untuk deteksi dini kanker mulut rahim. Pemeriksaannya harus dibuka vaginanya dengan spekulum. Jadi tidak untuk yang belum menikah atau belum sexually aktif. Ya, belum menikah tapi sudah sexually aktif juga harus pap smear ya, Wingku ya. Jadi pap smear ini dilakukan setahun sekali ya untuk deteksi dini kanker mulut rahim. Tapi untuk deteksi dini kanker
indung telur misalnya, nggak bisa pakai pap smear. Jadi pap smear ini hanya untuk deteksi dini kanker mulut rahim saja. Kalau untuk kanker indung telur, kita perlu USG transvaginal, ya, untuk melihat adakah kista atau tidak di indung telurnya. Atau kalau pada nona belum bisa lewat vagina, USG transrektal dari lubang dubur, supaya kita bisa lihat dia ada kista nggak. Ya, kista endometriosis tuh yang paling sering, yang bikin men sakit. Begitu ya dok ya. Nah, terus dok, saya mau nanya lagi dok. Khusus untuk mioma dan kista, bagaimana ya dok kira-kira cara operasi yang terbaik? Terus kan suka nih biasa ada orang, aduh takut bayangin operasi karena pasti rata sakit nih dok. Nah, Mm-mm. kira-kira nih, apakah ada cara lain selain dengan cara dibelet gitu dok yang bikin serem gitu kan? Mungkin Iya, dokter ada caranya lain dok? oke. Jadi untuk operasi-operasi tumor kandungan seperti miom, kista, polip, kalau itu perlu diangkat, kita bisa lakukan laparoskopi Wingku sekarang. Jadi zaman now operasi udah nggak usah black-black perut lebar-lebar lagi. Kita bisa pakai lubang kecil aja. Jauh lebih tidak sakit dan sembuhnya juga jauh lebih cepat. Lama rawatnya juga sangat singkat. Nah, laparoskopi ini sangat cocok untuk orang-orang yang takut operasi. Karena seperti tidak berasa operasi, karena lubangnya kecil banget, cuma 0,5 cm, setengah senti aja. Jadi nggak usah khawatir lagi ya dok ya kalau misalnya ada keluhan terus operasi dengan cara laparoskopi itu efektif sekali ya dok ya. Iya, betul. Oke, dok ada sambil saya mau lihat juga dok pertanyaan-pertanyaan yang masuk, saya mau nanya nih dok. Ada saya pernah baca atau mendengar bahwa pembalut itu kan banyak dok beredar di pasaran ya dok ya. Nah Ya, katanya betul. bisa menyebabkan keputihan lah, terus udah gitu menyebabkan kanker serviks dan lain sebagainya. Nah kalau menurut dokter gimana dok untuk langkah-langkah seperti itu dok? Oke, jadi pembalut itu dipakai hanya untuk yang lagi mens, ya lagi haid, ya tidak untuk mencegah keputihan, ya. Jadi kalau untuk keputihan justru nggak boleh tuh pakai pembalut. Maksud saya begini, pembalut contohnya panty liner deh, itu tuh kadar kelembapannya cepat tercapai, baru berapa jam aja sudah lembab. Jadi orang yang pakai panty liner terus-menerus itu malah sering keputihan. Ya, biasanya rata-rata infeksi jamur karena lembab di bawah. Ya, jadi tidak disarankan untuk memakai panty liner. Jadi pembalut juga sebetulnya nggak ada kaitannya dengan kanker mulut rahim ya. Jadi oke-oke aja. Itu cuma hoax kesehatan atau mitos yang beredar yang menyatakan pembalut ada kaitannya dengan kanker. Sebetulnya tidak ya. Jadi pakailah pembalut di saat memang diperlukan. Kalau di luar masa haid yang nggak usah pakai pembalut. Yang penting jaga kebersihan, ya pakai celana dalam nggak usah yang ketat-ketat, yang longgar aja. Jadi tidak lembab, tidak ngekep gitu maksudnya. Cebok juga pakai sabun dong ya. Nggak usah buat yang mau hamil, tetap cebok tetap pakai sabun. Justru kalau ada infeksi, keputihan, ya malah tersumbat saluran telurnya. Ya, infeksi vagina misalnya, keputihan. Infeksi itu naik ke mulut rahim. Mulut rahim naik ke dalam rahim. Dari dalam rahim dia naik ke saluran telur. Ya, ascending infection. Itu tuh bisa membuat saluran telurnya jadi tersumbat. Kalau saluran telur sudah tersumbat, malah susah nanti hamilnya. Ya, semuanya ada di IG TV saya ya, Wingku, tentang cervicitis, infeksi mulut rahim, kemudian juga tentang pap smear, bedanya pap smear dengan tin prep, semuanya lengkap banget. Juga tentang laparoskopi, Wah, tentang miom, kista, polip, semuanya ada di IG TV saya. wah, benar lengkap sekali ya dok ya. Oke, dok, kita mulai buka pertanyaan dari para pemirsa yang masuk ke kita ya dok ya. Ada Oke, dari sunny.site.up. Eh, Pertanyaan adalah, menopause itu umur berapa ya dok mulainya? oke. Usia menopause rata-rata wanita Indonesia itu antara 48 sampai 52 tahun. Oke, sudah Iya. dijawab ya, sunny.site.up. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Gabriela Lengkong. Nah, apakah ada aturan harus periksa ke Opjin setiap berapa lama sekali, walaupun nggak merasa sakit apa-apa? Oke, nih Gebi ini yang suaranya bagus. Gebi, kalau untuk diri sendiri, screening ginekologi itu setahun sekali cukup, yaitu pap smear dan USG transvaginal. Untuk deteksi dini, ya, yang namanya deteksi dini kan memang kita belum sakit, ya, untuk jaga-jaga.
Jangan sampai kita kena kanker. Jadi yang namanya deteksi dini itu dilakukan saat orang masih sehat dan dilakukan tiap tahun. Kenapa? Karena ada angka kesalahan masing-masing. Contohnya kayak pap smear. Pap smear itu angka kesalahannya sekitar 50% loh, Wingku. Jadi maksudnya begini, Oh, kalau pap smear hasilnya normal nih, ada sekitar 50% kalau dia tuh sebenarnya hasilnya nggak normal, bisa. Ya, yang lebih akurat dari pap smear tuh sebetulnya ada namanya ThinPrep. Nah, ya oke, pap smear aja cukup, nggak apa-apa. Tapi lakukanlah disiplin setahun sekali, karena ada angka kesalahan tadi. Masalahnya kan kita nggak tahu kapan kita terkena kanker mulut rahim. Karena kan betul. tidak ada gejalanya, itu dia masalahnya. Ya, jadi pap smear dan Ya, USG vaginal itu setahun sekali kalau tidak ada keluhan. Kalau ada keluhan yang berhubungan dengan ginekologi ya segera datang. Ya, misalnya merah putih saya bilangnya, kalau nggak keputihan perdarahan biasanya kalau perempuan. Atau keluhan nyeri perut bawah, itu juga yang berhubungan dengan organ kandungan. Segera datang ke dokter kandungan untuk dicek. oke dok. Ada lagi nih dok, dari Lala Jamela 91. Dokter mau Hai, tanya, apakah kalau KB suntik bisa mempengaruhi kualitas ASI? kalau KB suntik yang 3 bulan sekali enggak. Kalau KB suntik yang sebulan sekali, dia ada estrogennya di situ. Bukan masalah kualitas yang dipengaruhi, tapi jumlahnya. Jadi maksudnya produksi ASINya lebih sedikit lah, begitu. Oke. Ada lagi nih Jadi dok, kalau bisa pertanyaan. KB suntik, pakai yang 3 bulanan saja. Oke, Wingku. Oke, jadi pakai yang per 3 bulan ya dok ya, untuk suntik KB Iya. ya. Heeh. Oke. Ada lagi nih dok, dari Justianus Nita. Nah, Oke. pertanyaannya dokter, kalau datang bulan selalu sakit sampai pingsan, harus periksa apa saja kak? Kasian ya dok ini. Iya. Banyak kalau dok Nah, kayak gini dok. nanti cek IGTV saya tentang endometrosis dan mensakit ya, Jus. Itu ada. Jadi mensakit itu biasanya penyakit endometriosis namanya, ya. Eh, yang jelas ya harus dicek dulu ya untuk menegakkan diagnosis endometriosis nggak gampang, nggak cuma mensakit udah pasti endometriosis, tidak. Jadi pemeriksaannya kalau buat yang belum menikah biasanya saya USG lewat perut dulu. Kalau USG dari perut ada yang mencurigakan, biasanya kita lanjut USG lewat lubang dubur atau transrektal tadi, ya. Nah, tapi kalau sudah menikah ya langsung USG transvaginal, itu terlihat jelas apakah ada miom, kista, dan yang lain-lainnya. Nah, masalahnya pada endometrosis, USG kadang-kadang bisa normal tuh semuanya, ya. Karena ada yang disebut endometrosis stadium 1-2 yang berupa bercak-bercak di rongga panggul tidak terlihat lewat USG. Itu biasanya nanti dokter ahli yang menentukan pengobatannya harus bagaimana. Oke dok. Jadi mesti konsultasi dulu ya dok ya dengan dokter ya. Ya, betul. Nah dok, ini ada lagi pertanyaan dari SA.RI273. Dokter, untuk screening itu sama nggak sih dengan pap smear? Jadi screening ginekologi itu pap smear dan USG transvaginal. Pap smear itu hanya sebagian saja, sebagian kecil untuk deteksi dini kanker mulut rahim tadi. Jadi kalau mau yang lengkap ya, screening ginekologi per tahun itu pap smear dan USG transvaginal tadi. Oke dok, berarti seperti itu ya dok ya. Nah, ada lagi nih Ya, dok, pertanyaan dari sebentar dok. Oh, Random Store. Nah, dokter, penebalan endometriosis dapat menyebabkan kanker ya dok? betul. Penebalan endometrium maksudnya. Oh iya, ini. Ah, oke. Itu biasanya penebalan endometrium itu jadi dinding dalam rahim itu biasanya kan lurus sebulan sekali ya. Jadi dia nggak pernah tumbuh tebal-tebal amat gitu. Harusnya itu normalnya ya. Dia akan luruh kalau dinding dalam rahim itu luruh itu yang menjadi darah haid kita setiap bulan. Nah, masalahnya pada orang-orang tertentu ada karena masalah ketidakseimbangan hormonal bisa. Jadi dinding itu tidak lurus setiap bulan. Dia makin lama makin tebal. Keluarnya sedikit-sedikit atau malah deras sekalian ya, itu yang kita sebut hiperplasia endometrium. Nah, pada pasien-pasien hiperplasia endometrium, hati-hati bisa terkena juga kanker endometrium. Ya,
Karena itu apalagi kalau usia sudah di atas 40 tahun, normalnya pramenopause itu kan mensnya tambah sedikit dan tambah jarang, bukan tambah banyak ya normalnya ya. Jadi kalau Anda sudah berumur 40 tahun ke atas mensnya tambah banyak, berarti nggak normal tuh, ada apa-apa. Nah, biasanya sih penebalan endometrium ini. Nah, penebalan itu harus ditata laksana dengan kuret biasanya atau histeroskopi ya untuk dapat sampel dari situ apakah sudah ada calon kanker rahim tadi. Nah, kanker patologi. Pingku sinyalnya putus ya. Dok, ini agak ini ya. Mohon Oke, maaf ya, Dok. Mungkin nggak apa-apa. Sinyal saya sih di sini udah kuat banget nih, Wingku. iya, Dok. Mungkin kalau apa bisa diulang bisa dijelaskan lagi, Dok, sekilas? Oke, jadi kalau penebalan tadi ya, penebalan disertai perdarahan banyak, itu biasanya kita lakukan kuret atau histeroskopi ya untuk mendapat patologinya. Jadi tujuan kuret ada dua, terapi untuk menyetop perdarahannya ya. Kemudian dari hasil kuret kan dibawa ke lab patologi, dilihat di bawah mikroskop nanti adakah sel-sel calon kanker atau tidak. Itu loh untuk kasus penebalan tadi ya. Oke, Dok. Ada pertanyaan lagi, Dok. Dari Ngeliliana. Nah, ini saya kayak kenal deh Ngeliliana ini. Oke, Dok, vaksin HPV perlu diulang setiap berapa tahun sekali ya, Dok? Oke, vaksin HPV itu kan biasanya 3 kali suntik ya, 0, 1, 6 bulan ya. Itu cuma perlu 3 kali suntik saja sudah selesai. Jadi penelitiannya saat ini untuk 10 tahun tidak perlu booster lagi. Tapi untuk yang sudah sexually active atau sudah menikah, ya tetap harus pap smear ya meskipun sudah divaksin. Karena meskipun vaksin tidak menjadi jaminan Anda terbebas dari kanker mulut rahim, ya. Anak kecil divaksin cacar aja masih bisa kena cacar gitu, tapi manifestasinya lebih ringan. Ya, jadi meskipun vaksin tetap harus pap smear. Oke. Jadi Ngeliliana walaupun tetap vaksin tetap harus pap smear ya, Dok ya. Iya, betul. Oke. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Dok ya, dari Azizutur Baik. Rahman. Dok, ibu saya ketahuan kanker ovarium, tapi sudah stadium lanjut. Bagaimana cara saya sebagai anak agar tidak terulang lagi kepada anaknya agar tak terulang kembali? Oke, karena memang ada faktor genetik ya di kanker ovarium itu. Biasanya nanti kaitannya juga dengan kanker payudara tuh, karena gennya sama tuh, Ingku. Bisa BRCA1, BRCA2. Itu linknya cukup kuat antara kanker payudara dengan kanker ovarium atau indung telur ini. Ya, jadi eh, yang harus dilakukan adalah lakukan screening tadi yang saya bilang. Ya, pap smear tidak cukup. Jadi pap smear dan USG transvaginal untuk dicek ada kista atau tidak. Karena kalau muncul kista bisa jadi dia calon kanker indung telur. Nah, kalau memang sampai ada kista ya harus ditindaklanjuti segera gitu ya. Apalagi kalau sudah ada faktor genetik cancer di keluarga. Sama kalau untuk payudara mamografi ya, mamografi atau USG payudara setahun sekali juga sama untuk screening kanker payudara. Intinya tetap mesti screening ya, Dok ya. Ya, betul. Oke. Dok, ada lagi pertanyaan dari Dewi 258. Dokter, saya sudah lama nggak menstruasi dan rencana mau program baby. Langkah apa nih yang harus saya lakukan? Saya ambil, Dok. Oke, jadi yang jelas sih harus datang ke dokter ahli ya. Kalau saya di poliklinik biasanya saya lakukan anamnesa dulu dong dan pemeriksaan awal ya. Pemeriksaan awal itu berupa USG transvaginal untuk lihat ada tumor kandungan nggak di situ, seperti miom, kista, polip ya.
Kalau tidak ada, semuanya bersih, oke. Lanjut ke pemeriksaan HSG, sperma, dan hormon. Tiga itu pemeriksaan dasar fertility yang akan menentukan programnya. Ya, kalau semuanya normal, program hamil bisa dimulai secara alami, ya, alami tapi terprogram. Ya, jadi tetap dilakukan pembesaran sel telur, stimulasi, kemudian hubungan alami dilakukan. Kalau alami nggak hamil-hamil juga, ya kita mesti move on dong, naik inseminasi, ya. Inseminasi gagal terus, 3 sampai 6 kali gagal, move on juga naik bayi tabung karena targetnya kan hamil, ya. Jangan buang-buang waktu di program yang sama terlalu lama. Apalagi kalau umur sudah di atas 35 tahun ya. Karena kan deadline fertility kan 35 tahun. Di atas 35, angka kesuburan perempuan juga sudah makin turun grafiknya, ya. Jadi kita harus terus move on tuh Wingku karena targetnya hamil. Saya jadi tahu dok, artinya ada berbagai cara yang harus ditempuh ya dok ya, nggak cuma hanya satu cara aja ya dok ya. Iya, betul. Oke. Dok, ada lagi pertanyaan dari Sukria_KK. Dokter, saya mau tanya, saya baru akhir-akhir ini tidak haid karena suntik KB. Apakah wajar ya dok? Padahal selama 2 tahun KB haid dok. Mm-mm. Maksudnya tidak haid ya tadi ya. Sorry tadi agak terputus Iya dok, Wingku. tidak haid. Tidak haid Oke, karena suntik KB. Apakah wajar? oke. Jadi suntikan KB yang 3 bulan sekali itu bisa membuat mensnya nggak keluar ya. Tapi bukan berarti darahnya numpuk di dalam, bukan. Jadi tidak usah khawatir juga ya. Jadi suntikan KB terutama yang 3 bulan sekali tuh, itu tuh akan menekan pertumbuhan dinding dalam rahim sehingga mensnya nggak keluar karena memang tidak ada produksinya. Jadi tidak usah khawatir. Asal suntikannya dilakukan teratur ya sesuai jadwalnya. Oke. Ada pertanyaan lagi boleh ya dok ya? Boleh, Dari boleh. Tria Yustina. Dokter, kalau mau menstruasi keluarnya sedikit-sedikit. Nah, 5 hari baru lancar. Apa itu tanda-tanda kelainan hormon? Mm-mm. Kalau mens keluar sedikit-sedikit, eh, itu tuh sebetulnya kalau hanya 2 hari saja sedikit-sedikitnya oke. Tapi kalau sampai 5 hari perlu dicek ya apakah ada polip. Polip endometrium sering membuat spotting-spotting. Cara cek polip, USG transvaginal tadi, dilihat apakah ada polip atau tidak. Itu sering bikin spotting atau flek bisa di dalam siklus haid, bisa di luar siklus haid. Oke. Kita lanjut ya dok ya. Pertanyaan selanjutnya dari Dewi 258. Dok, Hmm. usia saya sudah 40 tahun. Apa masih mungkin untuk program hamil? Oke, jadi masalah usia adalah satu faktor, tapi faktor lain yang menentukan bisa hamil atau tidak adalah banyak faktor tuh multifaktorial sebetulnya ya. Antara lain faktor cadangan sel telur ya, dan faktor hormonal juga penting. Jadi ditanya masih bisa hamil atau tidak ya masih bisa saja ya, tapi ya harus masuk program hamil. Berarti tetap mesti konsultasi terlebih dahulu ya dok ya, ke dokter Iya, spesialis, ya ke dokter ahli ya, konsultan ke dokter fertility ahli, untuk ke urusan dokter ahli hamil. fertility seperti dokter Caroline ya. Iya, untuk program hamil ya, supaya lebih terarah. Oke. Kita lanjut lagi dok. Pertanyaan dari Tin Christy. Dok, kalau insem stimulasi telurnya pakai obat minum atau suntik ya? Oke, jadi Tin, kalau stimulasi ovarium ya pada tahap program alami itu pakai obat makan saja ya. Itu nanti dilihat responnya kan tiap hari ke-11 kita akan lakukan USG transvaginal, dilihat ada nggak sel telur yang besarnya ya. Kalau tidak ada ya kita harus naik level, ganti stimulannya, naik level, naikin dosis atau ganti dengan suntikan. Yang jelas harus didapat sel telur yang besar saat masa subur karena cuma sel telur yang besar, besar dan matang yang bisa dibuahi sperma. Wah, Itu ini makin IGTV. lama. Halo? Wingku, Ya dok, IGTV ya dok. 3 tentang stimulasi ovarium ya judulnya ya, untuk stimulasi Oke, stimulasi ovarium. oke dok. Dok, ada pertanyaan lagi dari Sukriya Keke. Dokter, saya lahiran anak pertama umur 19 tahun dan mengalami
Preeklampsia. Apakah untuk anak kedua Eklamasi. bisa terjadi lagi? Oke, bisa ya, bisa. Jadi preeklamsi, ini juga ada IGTV-nya ya tentang preeklamsi atau darah tinggi dalam kehamilan ya, Wingku. Ya, Dok. Jadi preeklamsi ini adalah tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Biasanya juga disertai keluarnya protein di kencing, ya. Jadi itu bisa berulang pada kehamilan yang berikutnya. Jadi pada kehamilan yang berikutnya dijaga dengan lebih baik ya. Dari awal kehamilan sudah harus dijaga tentang makanan sehat ya. Berat badan tidak boleh naik dengan cepat. Kurangi konsumsi garam dan gula yang berlebih serta minyak itu harus dikurangi ya. Oke. Wingko, by the way, sinyalnya dari kamu apa dari saya ya? Atau saya mesti pindah tempat? Kalau kita sih stabil dok untuk sinyalnya saat ini. Stabil ya. Coba ya Iya kalau dok. saya ini saya bawa, saya sambil pindah ya. Nggak apa-apa, kamu tanya-tanya aja ya, Wingku. Oke baik dok. Dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Biasanya batasan bisa hamil itu kapan ya dok? Batasan apa bisa hamil? Iya. Jadi semua program hamil ya sebetulnya ya diupayakan di bawah umur 35 tahun. Ya karena di atas umur 35 tahun biasanya tingkat kesuburan seorang perempuan sudah menurun grafiknya. Jadi kalau bisa sebelum 35 urusan hamil dan melahirkan sudah beres. Ya. Tapi kalau kalau sudah di atas umur 35 tahun harus lebih cepat jadi programnya. Tidak bisa membuang-buang waktu terlalu lama. Jadi lakukan protokolnya untuk program hamil yang tadi saya bilang, HSG, sperma, dan hormon. Dan untuk alami biasanya nggak terlalu lama lagi kita. Oke dok. Kita lanjut ya dok ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ocha Ya, dan Sheva. Menjadi perempuan cantik, cakep nih dok topiknya. Benar cakep ya. Sayangnya kita harus ya. terima kenyataannya dok. Tanya nih dok. Klamidia itu apa dok? Seorang wanita yang kena klamidia itu bisa sembuh dan normal lagi kewanitaannya. Oke. Jadi klamidia ini adalah suatu organisme ya. Organisme itu mikroorganisme yang tidak terlihat mata ya. Dia biasanya menular lewat hubungan seksual. Ya, jadi ini termasuk salah satu sexually transmitted disease. Nah, kalau sudah terkena klamidia yang jelas harus diobati karena klamidia ini, infeksi klamidia ini selain menyebabkan keputihan yang gatal dan berbau, dia juga akan menginfeksi endometrium atau dinding dalam rahim dan juga saluran telur. Ya. Nah, bahayanya infeksi klamidia ini bisa menyumbat saluran telur ya dan merusak si dinding dalam rahim juga. Ya, apalagi kalau infeksinya sudah spill out keluar dari saluran telur masuk ke rongga panggul ya. Nah, itu akan mempersulit hamil. Jadi kalau ada infeksi klamidia, kita harus obati secara serius sampai dia benar-benar tuntas ya pengobatannya. Baik dok. Ada lagi dok pertanyaan dari fa.ma2219. Mau tanya dok, saya habis lahiran belum pakai KB. Enakan pakai KB apa ya dok? Anak saya baru 1 tahun. Aduh, apa dok kira-kira dok? Aduh, jadi kalau anaknya baru 1 tahun, tergantung mau berapa lama menjarakan untuk kehamilan yang berikutnya, ya. KB itu macam-macam, ya. IGTV tentang kontrasepsi nanti cek ya. Ada spiral, ada suntik, ada pil, ya. Tiga ini bisa dipilih. Ya, biasanya dokter ahli akan mencocokkan. Yang jelas kalau spiral atau IUD tidak cocok buat orang yang sudah anemia atau mensnya banyak ya. Karena pemakai IUD biasanya mensnya akan banyak tiap bulannya, lebih banyak dari yang tidak pakai IUD. Jadi kalau dia sudah anemia, darahnya akan makin turun, HB hemoglobinnya akan makin turun, ya. Jadi pilihannya kalau nggak pil suntik, ya. Tapi kalau pil harus diminum setiap hari, sehari 1 tablet secara rutin. Kalau suntik ada yang 3 bulan sekali, ada yang sebulan sekali, ya. Jadi dicocokkan untuk masing-masing kondisi pasiennya sendiri.
Baik dok, ada pertanyaan lagi dok dari Dewi 258. Dokter, saya penderita diabetes mellitus. Apakah ada pengaruh yang membuat saya jadi tidak menstruasi? Penderita diabetes mellitus itu biasanya masalah hormonal juga mempengaruhi ya. Dan juga satu lagi, diabetes mellitus itu bikin siklusnya tidak berovulasi. Ya, jadi siklus yang tidak berovulasi ini membuat mensnya tidak teratur. Mm-mm. Mekanismenya kayak pada pasien-pasien PCO. Ya, tidak ada sel telur yang besar dan pecah di saat masa subur. Jadi harus, apalagi kalau dia mau hamil ya, itu harus ya datang ke dokter ahli. Kita harus, yang jelas harus kontrol gulanya dulu yang pertama, kemudian dibesarkan sel telurnya. Oke dok. Baik, kita lanjut lagi dok ya. Pertanyaan selanjutnya dari Star Dok Ri Mm-mm. 273. Dokter, kalau sudah pernah cek transvaginal semua baik, tidak ada miom, polip, kista, pernah inseminasi tapi gagal, apakah perlu hysteroscopy dok? Oke, histeroskopi ini adalah prosedur untuk mengangkat polip. Ya, biasanya kalau USG transvaginalnya ada polip terlihat, tentunya dengan seorang dokter ahli ya, karena tidak semua dokter bisa melihat polip dari USG. Itu sebaiknya diangkat dulu polipnya, karena keberadaan polip di dinding dalam rahim bisa menghambat implantasi atau tertanamnya janin di dinding dalam rahim. Jadi kalau punya polip, angkat dulu polipnya, baru kita program gitu. Baik dok. Ada pertanyaan lagi dok dari Kenai Borhu. Saya lagi hamil 30 minggu dok. Kalau miring kiri kok nggak nyaman ya dok. Kadang jadi sesak padahal posisi melintang. Oke, jadi kalau hamil 30 minggu itu kan sudah besar ya. Sebaiknya jangan tidur telentang yang jelas ya. Miring, kalau miring kiri agak sedikit sakit perut kirinya, bisa juga dari masalah otot-otot biasanya yang sering pada ibu hamil. Kalau bisa saat miring perutnya itu diganjel bantal kecil. Jadi perutnya tidak jatuh ke sebelah kiri gitu. Ada ganjalan bantal yang diletakkan di bawah perutnya tersebut. Itu biasanya akan mengurangi rasa nyeri. Ya, dibalurkan dengan balsam hangat itu juga boleh. Ya, untuk masalah otot-otot biasanya segera hilang. Dok, hari ini sangat luar biasa banget karena soalnya banyak pertanyaan nih dok dan Ya, nggak pertanyaan apa-apa. juga bagus-bagus banget dok ya. Dok mau tanya, saya lahiran anak pertama secara prematur dan sesar. Untuk anak kedua, bisakah saya melahirkan dengan normal? Nah ini banyak nih dok Oke. pertanyaan seperti ini. Mm-mm. Bisa dicoba. Bisa dicoba tergantung skor VBAC. Nah, apakah itu skor VBAC? Nanti cek IGTV saya juga ya. Judulnya faktor-faktor yang menentukan keberhasilan lahir normal pada bekas sesar. Jadi kalau sesar baru satu kali, itu boleh dicoba lahir normal ya. Tapi tentunya nanti dokter akan menilai. Yang pertama adalah turunnya kepala bayi, masuk tidak di rongga panggul ibu. Terjadi engagement atau tidak di rongga panggul ya. Kalau terjadi engagement ya, kepalanya masuk, bisa coba lahir normal. Dan faktor lainnya tentunya yang Wingku yang menentukan seseorang bisa lahir normal atau tidak. Oke dok. Oke, kita pertanyaan selanjutnya dok ya. Dok, Iya, mama saya dulu cantik, sekarang sudah tua berumur dan lansia. Mama punya anak 5 orang. Anak terakhir, mama pakai KB model T. Sampai sekarang masih tertanam. Diajak buka dan mengambil, gak mau karena takut. Gimana ya dok kira-kira? Apakah ada efeknya? oke. Itu koperti itu tuh ada tembaganya tuh Wingku. Biasanya dia karatan, berkarat. Eh, Kalau saran saya sebaiknya harus diangkat ya. Umur 50 kan belum tua-tua banget sih sebetulnya. Umur 50 tahun kan ya tadi katanya. Berumur dan lansia dok, tidak disebutin namanya sih. Usia berapa, hanya berumur dan lansia saja. Oke, jadi bagaimanapun IUD itu adalah benda asing di dalam rahim, ya. Bisa menimbulkan infeksi kalau terlalu lama, ya. Jadi kalau bisa sih datang ke dokter kandungan harus diangkat tuh spiralnya ya, karena bisa berkarat dan menimbulkan infeksi nanti.
Baik, Dok. Kita pertanyaan selanjutnya, Dok. Dok, apakah ada pengaruh mens dengan umur usia 48? Mens sedikit hanya 2 hari, tapi usia 52 masih banyak mensnya dan sampai seminggu. Mm-mm. Jadi yang normal justru yang mensnya sedikit itu ya. Umur 48 itu kan pramenopause ya. Umur segitu memang harusnya mensnya sedikit, makin lama makin hilang dan makin jarang. Ya, itu normalnya. Nah, kalau umur 52 mensnya masih banyak, ya justru itu yang harus dicek ya, karena apakah ada miom ataukah ada polip yang sering membuat mensnya banyak. Atau adenomiosis itu juga membuat mensnya banyak. Ya, kalau ada faktor-faktor itu ya harus diantisipasi ya, jangan sampai berubah ke arah kanker, nggak ketahuan gitu. Oke. Baik, Dok. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Dari Kak Yulistina, dokter, teman saya sudah ke spesialis SPOG. Satu dokternya bilang kalau ada miom nih di depan saya. Kemudian SPOG lainnya bilang ada kista. Itu sebaiknya gimana ya, Dok? Apa perlu ke SPOG lainnya atau perlu periksa lain? Makasih, Dok. Datang ke saya aja di poliklinik saya, mau nggak saya cek? Udah paling benar ya, Dok ya. Langsung ke dokter Caroline ya. Iya, masalahnya memang ya Wingku, em, mata dokter itu kan beda-beda ya. Apalagi kalau bukan dokter ahli, kadang-kadang ada benjolan bisa salah pengertiannya, bisa disangka miom, bisa disangka kista. Apalagi kalau dokternya tidak, matanya tidak terbiasa melakukan USG transvaginal. Jadi ya kalau mau datang ke poli saya cek ya itu miom atau kista. Seharusnya sih jelas banget pakai USG transvaginal. Oke, jadi langsung aja ke Dokter Caroline Titayasa ya di jam prakteknya dokter Senin sampai dengan Sabtu dari jam 9 pagi sampai dengan 10.30 dan Senin dan Jumat dari jam 17 sampai dengan 18. Betul, Dok? 7 ya, betul. 17.45. Betul. Oke, Dok, nih ada lagi pertanyaan yang masuk, Dok, ke kita. Dok, kalau kita telat menstruasi sekitar 4 sampai dengan 5 bulan tapi tidak hamil itu bahaya nggak ya? Kalau sudah tidak mens 3 bulan ya mensnya harus dipancing ya Wingku. Karena kalau siklusnya nggak jalan kan ancamannya bisa osteoporosis dan yang lain-lainnya. Ya, jadi harus dicari tahu juga. Biasanya memang rata-rata sih hormonal ya. Tapi hormonnya apa harus dicek dulu. Ya, kan nggak normal kalau nggak mens sampai umur 4 sampai 5 bulan. Kecuali hamil gitu maksudnya ya. Oke, baik, Dok. Jadi mesti dicek juga ya, Dok ya. Nah, nih, Dok, ada lagi. Betul. Dokter izin bertanya, kalau lagi hamil lebih bagus miring ke kiri, tapi kalau saya miring ke kiri kok ngap ya? Kalau lagi hamil maksudnya. Iya, betul, Dok. Oke, jadi kalau pada kehamilan, apalagi kalau hamilnya sudah besar, itu memang akan bisa berasa tidak nyaman ya di perut ya, karena kan terdapat tekanan di situ ada bayinya. Jadi kalau mengiring ke kiri ngap, bisa jadi ada kram otot di area sebelah kiri, atau yang tadi saya bilang perutnya tidak diganjar bantal kecil, itu bisa. Ya, jadi sekali lagi yang tadi saya bilang diganjel bantal kecil aja di bawah perutnya, pasti akan mengurangi ngapnya tersebut. Dan tidur jangan telentang ya, selalu pakai 2 atau 3 bantal. Baik, Dok. Dok, dari tadi kan dokter info ke kita semua ya, kalau misalnya ada permasalahan apa, lihat IG TV-nya dokter gitu kan ya. Saya tuh jadi bertanya-tanya di dok gitu. Apa sih visi atau misi yang pengen dokter sampaikan gitu lewat dari IGTV tersebut, Dok? Oke, jadi IGTV saya itu kan isinya edukasi semua tuh Wiku, lengkap banget untuk perempuan segala usia. Ya, mulai dari usia pubertas sampai usia pramenopause, menopause. Jadi tujuan saya membuat IGTV yang bersifat edukasi ini adalah untuk mencerahkan semua perempuan tentang organ reproduksinya. Jadi saya berharap semua perempuan mengenali organ reproduksinya sendiri dan tahu bagaimana cara memeliharanya dengan baik. Saya mau semua perempuan itu jadi perempuan yang pintar, ya, dan mempunyai organ reproduksi yang cantik juga, menjadi perempuan cantik yang tadi saya bilang, ya. Jadi kalau dia berpengetahuan, dia akan bisa menjaga dirinya sendiri dengan lebih baik, menjadi perempuan yang cantik tadi, ya.
Itu tujuan utamanya, supaya semua perempuan itu bisa naik kelas, ya. Jadi semua perempuan, ya, cek deh IGTV saya untuk menambah pengetahuan organ reproduksi. Jadi tahu bagaimana cara menjaganya dengan baik dan jadilah perempuan yang cantik. Jadi bukan hanya kecantikan secara fisik juga ya dok ya, tapi juga harus reproduksi harus diperhatikan. Betul Betul. ya dok? Nah, Karena kan betul. paling penting reproduksi juga sangat penting ya dok ya. Iya. Karena kan Oke, organ reproduksi yang menentukan kamu perempuan. betul dok. Iya. Oke, Oke. dok, ini ada satu pertanyaan ini dok lagi. Saya pernah telat cek ke dokter SPOG tahun lalu. Katanya hanya sel kandungan telur saja, cuma saya lupa diagnosa sel kandungan telurnya itu kenapa. Terus juga berpengaruh karena pola tidur dan lain-lain. Lalu saya dikasih obat pancingan untuk mens, baru mens akhirnya. Apakah itu bahaya? Mm-mm. Jadi tadi sel kandungan maksudnya? Oh, kayaknya ini lanjutan yang sebentar dok. Ya, jadi Heeh. dia katanya pernah cek ke dokter SPOG tahun lalu, katanya hanya, oh ini lanjutan dari yang dipancing itu loh dok, Oke. yang katanya telat menstruasi sekitar 4 sampai dengan 5 bulan, tapi tidak hamil. Nah itu bahaya nggak gitu? Terus Oh, dia pergi ke dokter oke. SPOG, eh, Mm-mm. tahun lalu katanya hanya sel kandungan telurnya aja, cuma saya lupa diagnosa sel kandungan tersebut itu kenapa. Terus juga berpengaruh karena pola tidur dan lain-lain. Lalu saya dikasih obat pancingan untuk mens, baru mens. Apakah itu bahaya? Mm-mm. Mm-mm. Apa Jadi dan apakah pemancing koridor mens itu, nah, dan apakah kenapa? boleh beli dan apakah boleh beli obat pancingan itu lagi atau periksa lagi ya, Dok? Oke. Jadi bagi perempuan yang sering telat mensnya, ya, itu datang dulu ke dokter ahli untuk dicek penyebab telat mensnya itu apa. Obat pemancing haid itu sebetulnya hanya bersifat sementara, cuma mancing mensnya saja, tapi tidak mengobati penyebabnya apa gitu loh. Jadi kalau telat haid dicari dulu penyebabnya apa. Kalau ternyata siklus yang tidak berovulasi, penyebabnya apa juga gitu. PCOK atau hal-hal lain yang menyebabkan siklusnya itu nggak jalan. Harusnya kan normalnya siklus itu datang setiap bulan. Ya, kenapa ovulasi kok bisa nggak terjadi yang normalnya semua perempuan harusnya ovulasi setiap bulan, ya. Dan obat pemancing mens itu tidak untuk dikonsumsi rutin, ya, apalagi tanpa pemeriksaan bahaya banget. Ya, kalau ternyata diagnosis nggak mensnya karena sebab lain, tiba-tiba kita itu obat pemancing mens itu soalnya obat-obat hormonal juga, ya. Jadi dipakai lewat pemeriksaan terlebih dahulu dan tidak untuk pemakaian rutin. Gitu loh, Wingku. Oke, jadi ya dok ya, sekali lagi yang ingin konsultasi dengan dokter Karoli bisa datang di pagi dari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 9 pagi sampai dengan 10.30. Kemudian di sesi selanjutnya di sore ya dok ya, Senin sampai dengan Jumat dari jam Senin dan 5 sampai Jumat. dengan jam 6. Ya. Senin dan Iya, Jumat betul. kalau sore Wingku dengan Oh sorry, perjanjian. Senin dan Jumat dengan Iya. perjanjian ya dok ya. Jadi Jadi saya ulang zaman lagi ya dok pandemi ya. pagi aja. Mm-mm. Senin sampai dengan Sabtu dari jam 9 pagi sampai dengan 10.30. Kemudian Ya. Senin dan Jumat dari jam 17 sampai dengan 18 ya dok ya. Ya. Oke. Jadi bisa dibilang dokter Caroline hampir ada setiap harinya ya dok ya. Betul, terutama pagi ya. Usahakan kalau bisa datang pagi, lebih baik pagi. Oke. Baik dokter Ah, Caroline. Itu pembicaraannya seru bangat dan masih banyak lagi nih pertanyaan gitu kan ya. Tapi iya. eh, waktu kita nih sudah habis nih dok. Nggak terasa Oh, udah sudah 1 jam. habis. Iya Oh, dok, nggak di sini berasa ya, Minggu. banget dok. Makanya ini masih banyak pertanyaannya dan eh, para pemirsa kita bilang ucapan terima kasih banyak atas informasi dokter Caroline. Dan untuk mendapatkan Oke. informasi lebih lanjut bisa follow dokter Caroline ya dok di Instagramnya. Ya, betul. Follow IG saya ya, DR Karolin Tirta Jasa SPOGK tanpa spasi disambung semua. Oke, jadi silakan YouTube untuk channel pemirsa yang ada ingin. tuh, Minggu. Minggu. Oh, YouTube-nya ada dok. YouTube channel juga ada. Heeh. Tinggal klik website yang ada di bio IG itu langsung nyambung ke YouTube channel saya. Isinya sama juga dengan IGTV saya. Wah, berarti lengkap ya dok ya. Ada Iya, Instagram, YouTube channelnya dokter ya. Keren iya, banget sih dok. betul. Orangnya. Terima kasih ya, untuk.
banyak dokter atas kesempatannya bisa sharing, berbagi dengan seluruh wanita Indonesia yang Iya, ingin mengetahui supaya jadi lebih cantik lagi, Dok. senang bisa berbagi. Iya. Terima kasih dan sehat selalu ya, Dok ya. Iya, Wingku juga ya. Terima Terima kasih kasih, semuanya. Dok. Ya, Baik. mari. Baik pemirsa, terima kasih telah menyaksikan IG live kita kali ini dengan Dr. Karolin Citayasa, dokter spesialis kebidanan kandungan konsultan subspesialis fertility dan hormon reproduksi. Oke, apabila pemirsa ingin konsultasi dengan Dr. Karolin, jadwal Dr. Karolin Senin sampai dengan Sabtu dari jam 9 pagi sampai dengan 10.30. Kemudian Senin dan Jumat dari jam 5 sampai dengan jam 6 sore. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk menyaksikan IG Live kali ini. Saya Winku Farhan Ramadan, undur diri. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Stop mana di? Stopnya mana?